Sunan Ibnu Majah, Kitab Iman, bab orang yang tidak suka bekas pijakannya dipijak orang lain. Hadis nomor 240 sahih. Dari bapaknya ia berkata, tidak pernah sama sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat makan sambil bersandar dan tidak pernah dua orang menginjak kedua tumitnya. Nabi tidak pernah berjalan di depan hingga tumitnya terinjak orang lain dari belakang. Hadis nomor 241 Daif. Dari Abu Umamah ia berkata, pada satu hari yang sangat panas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati pekuburan Baqi Al-Gharqad, sementara para sahabat berjalan di belakangnya. Tatkala beliau mendengar suara sandal, jiwanya tersentuh. Kemudian beliau duduk seraya menyuruh agar mereka berjalan di depannya agar tidak timbul di dalam jiwanya sesuatu perasaan sombong. Hadis nomor 242 sahih. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, kerap kali jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, maka para sahabat beliau berjalan di depan beliau, dan mereka membiarkan punggung beliau untuk para malaikat. Bab wasiat bagi penuntut ilmu. Hadis nomor 243 Hasan. Dari Abu Said Al-Khudri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, akan datang kepada kalian suatu kaum yang mana mereka senantiasa menuntut ilmu. Jika kalian melihat mereka, maka ucapkanlah, selamat datang dengan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan cukupilah mereka. Aku bertanya kepada Al-Hakam, apa yang dimaksud dengan cukupilah? Ia menjawab, ajarilah. Hadis nomor 244 Maudu. Dari Ismail ia berkata, kami mengunjungi Al-Hasan untuk menjenguknya, sehingga kami memadati rumahnya, maka dia melipat kedua kakinya dan berkata, kami mengunjungi Abu Hurairah untuk menjenguknya hingga kami memenuhi rumahnya, maka ia pun melipat kedua kakinya seraya berkata, kami mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kami memenuhi rumahnya, sementara beliau berbaring di atas rusuknya. Maka ketika melihat kami, beliau melipat kedua kakinya kemudian bersabda, sesungguhnya sepeninggalku nanti akan datang kepada kalian orang-orang yang menuntut ilmu, maka sambutlah mereka, ucapkan salam kepada mereka dan ajarilah mereka. Al-Hasan berkata, demi Allah, kami menjumpai sekelompok orang, mereka tidak menyambut kami, tidak mengucapkan salam kepada kami dan tidak mengajarkan kepada kami, kecuali setelah kami pergi kepada mereka dan mereka pun berpaling dari kami. Hadis nomor 245 Daif. Dari Abu Harun Al-Abdi ia berkata, jika kami mendatangi Abu Said Al-Khudri, ia berkata, selamat datang dengan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, sesungguhnya manusia mengikuti kalian, mereka akan mendatangi kalian dari penjuru dunia untuk memperdalam agama. Maka jika mereka datang kepada kalian berilah nasihat kebaikan kepada mereka. Bab mengambil manfaat ilmu dan beramal dengannya. Hadis nomor 246 sahih. Dari Abu Hurairah ia berkata, salah satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak didengar dan dari hati yang tidak khusyuk serta dari jiwa yang tak pernah merasa puas. Hadis nomor 247 sahih. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, berilah aku manfaat dengan ilmu yang engkau ajarkan kepadaku, ajarilah aku sesuatu yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku, segala puji bagi Allah atas setiap kondisi. Hadis nomor 248 sahih. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis nomor 249 Hasan. Dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk meremehkan orang-orang bodoh, atau untuk mendebat para ulama, atau untuk menarik perhatian manusia, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Hadis nomor 250 sahih. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mempelajari ilmu untuk mendebat para ulama, meremehkan orang-orang bodoh dan menghiasi majelis. Barang siapa melakukan hal itu, maka baginya neraka.
Hadis nomor 251 Daif. Dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara umatku akan ada sekelompok manusia yang mempelajari agama dan membaca Al-Quran, berkata, marilah kita datangi para penguasa agar mendapatkan harta-harta mereka lalu kita menjauhi mereka dengan membawa agama kita. Dan itu tidak berguna sebagaimana pohon duri tidaklah akan menghasilkan kecuali duri. Begitu juga dekatnya dengan mereka tidaklah menghasilkan selain. Muhammad bin Sabah berkata, dosa-dosa. Hadis nomor 252 Daif. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari jubul husan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan jubul husan? Beliau menjawab, sebuah lembah di neraka jahanam. Dan jahanam berlindung darinya 400 kali setiap hari. Beliau ditanya, ya Rasulullah, siapakah yang akan memasukinya? Beliau menjawab, ia dipersiapkan bagi para qori, yang berlaku riya dengan amalan-amalannya. Dan qori, yang paling dimurkai Allah adalah orang-orang yang mengunjungi para penguasa. Hadis nomor 253 Daif. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, seandainya ahlul ilmu menjaga ilmu dan meletakkannya pada ahlinya, niscaya akan memelihara penduduk zamannya. Akan tetapi mereka mencurahkannya kepada ahli dunia untuk memperoleh harta-harta mereka, sehingga mereka merendahkan diri di hadapan ahli dunia. Aku mendengar Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan cita-citanya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan mencukupkan baginya dunianya. Dan barang siapa cita-citanya hanya untuk mencari dunia, maka Allah tidak peduli di lembah mana dia binasa. Hadis nomor 254 Daif. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mencari ilmu untuk selain Allah, atau dengannya ia ingin mencari selain ridha Allah, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Bab-bab, hadis nomor 255 Hasan. Dari Hujaifah ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mempelajari ilmu untuk mendebat ulama, merendahkan orang-orang bodoh dan menarik perhatian manusia. Maka barang siapa melakukannya ia akan berada di neraka. Hadis nomor 256 Hasan. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempelajari ilmu untuk mendebat ulama, merendahkan orang-orang bodoh serta memalingkan perhatian manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam jahanam. Bab barang siapa ditanya tentang ilmu kemudian menyembunyikannya. Hadis nomor 257 Hasan Sahih. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki menghafal suatu ilmu kemudian menyembunyikannya, kecuali pada hari kiamat ia akan didatangkan dalam kondisi dicambuk dengan cambuk api neraka. Hadis nomor 258 Sahih. Dari Abdurrahman bin Hurmus al-Arai bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, demi Allah, kalau bukan karena dua ayat dalam kitabullah aku tidak akan meriwayatkan sesuatu pun darinya, yakni dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selamanya. Kalau bukan karena firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, hingga akhir dua ayat. Hadis nomor 259 Daif Jidan. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila penghujung umat ini telah melaknat pendahulunya, maka barang siapa menyembunyikan satu hadits, berarti dia telah menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah. Hadis nomor 260 Sahih. Anas bin Malik berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu menyembunyikannya, maka pada hari kiamat ia akan dicambuk dengan cambuk dari neraka. Hadis nomor 261 Daif Jidan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyembunyikan suatu ilmu yang Allah berikan kemanfaatan dengannya bagi urusan manusia dan din, maka pada hari kiamat Allah akan mencambuknya dengan cambuk dari neraka. Hadis nomor 262 Sahih. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya,
maka pada hari kiamat ia akan dicambuk dengan cambuk dari neraka.